Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bayu Pamungkas, peserta Diklat SAR CPNS tahun 2021. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akuntabilitas atau implementasi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang sering kita dengar, tapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar akan kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kemudian secara istilah, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah sistem kontrol tanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa akuntabilitas itu sangat penting. Yang pertama adalah memiliki peranan demokratis. Artinya, dengan adanya akuntabilitas menyediakan kontrol secara demokratis. Kemudian yang selanjutnya adalah peran konstitusional, yaitu mencegah adanya korupsi. Kemudian yang selanjutnya adalah peran belajar, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya adalah nilai-nilai akuntabilitas. Nilai-nilai akuntabilitas yang pertama adalah kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada yang lain. Nilai-nilai akuntabilitas yang selanjutnya adalah transparansi. Transparansi adalah keterbukaan, memberikan informasi dengan tujuan mendorong komunikasi yang lebih besar dan bekerja sama antara kelompok internal dan eksternal, menghindari korupsi dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kemudian kontrak, kebijakan, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab atau dalam bahasa lain responsibilitas. Responsibilitas yang dimaksud adalah responsibilitas institusi, responsibilitas perseorangan, memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan dan adanya tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya. Yang selanjutnya adalah keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Nilai-nilai akuntabilitas yang selanjutnya adalah kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Kemudian yang selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diberlakukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Nilai-nilai akuntabilitas yang kedelapan adalah kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas, agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Nilai-nilai akuntabilitas yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas.
Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan prosedur sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Yang ingin kita bahas selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai akuntabilitas dalam hal kepemimpinan. Yang pertama adalah menerapkan sifat kepemimpinan, diantaranya senantiasa jujur, senantiasa dapat dipercaya. Kemudian yang selanjutnya adalah senantiasa berkomitmen tinggi, baik berkomitmen dengan instansi maupun berkomitmen dengan atasan. Yang selanjutnya adalah senantiasa bekerja dengan baik atas dasar dari hadis Rasulullah SAW bahwa semua dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi nilai-nilai akuntabilitas dalam hal transparansi. Yang pertama adalah senantiasa melaporkan tugas yang diemban kepada atasan. Kemudian yang selanjutnya adalah membuka informasi selebar-lebarnya tentang data dan layanan kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu transparan dalam melaporkan kekayaan pribadi dalam laporan LHKPN. Implementasi nilai-nilai akuntabilitas dalam yang selanjutnya adalah dalam hal integritas, yaitu yang pertama selalu datang ke kantor tepat pada waktunya, selalu menolak suap dan gratifikasi dalam bentuk apapun dan dari siapapun serta dimanapun tempatnya. Yang selanjutnya adalah tidak bermalas-malasan dalam bekerja ketika ada atasan maupun ketika saat sendirian. Implementasi yang nilai-nilai akuntabilitas yang selanjutnya adalah berkaitan dengan tanggung jawab. Setiap tindakan pekerjaan yang ada di kantor pasti ada konsekuensi, baik secara pribadi maupun secara institusi. Yang pertama adalah senantiasa membuat laporan capaian kinerja harian dan laporan kinerja bulanan. Kemudian yang kedua, contohnya adalah ketika selesai melakukan kegiatan, baik itu program di dalam kantor dan di luar kantor, harus segera membuat laporan. Kemudian yang selanjutnya adalah contohnya senantiasa mematuhi protokol kesehatan dalam bekerja, karena itu adalah tanggung jawab pribadi untuk menjaga menyelamatkan sesama. Selanjutnya adalah implementasi nilai-nilai akuntabilitas dalam hal keadilan. Yang pertama adalah senantiasa bersikap sama dan tidak diskriminatif dengan seluruh masyarakat dalam melakukan pelayanan. Dan sebenarnya adalah tidak membedakan rekan kerja yang satu dengan yang lain, baik beragama yang sama maupun agama yang berbeda, baik bersuku ras sama maupun suku ras yang berbeda. Selanjutnya adalah selalu adil dalam bekerja, misal tidak pulang sebelum waktunya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa memakai masker, bercuci tangan, sehingga kita terbebas dari virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.